Halo guys, perkenalkan nama saya Verski Kurniawan, NIM 19190007, mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia. Kali ini saya akan membahas makanan yang ada di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu makanan mie titi. Setelah berikut ini. Kalian pastinya pernah makan makanan mie titi, khususnya yang tinggal di daerah Makassar. Tetapi, apakah kalian mengetahui dari mana penemuan makanan ini? Nama mie titi sendiri terbentuk karena sapaan akrab dari mendiang Angko Chow, ayah dari Freddy Koheng. Pemilik usaha mie titi yang pertama kali berdiri di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang dulunya bernama Jalan Irian. Selain itu, titi dalam bahasa Tionghoa juga berarti adik laki-laki. Pada awalnya, mie titi dibuat oleh Angko Chow yang merupakan seorang warga keturunan Cina yang tinggal di Makassar. Angko Chow lalu mewariskan resep kuliner ini kepada 3 anaknya dan menjadikan mie titi mulai dikenal sejak tahun 1970-an. Bagi warga Tionghoa Makassar di era 1950-an, khususnya di kawasan Pecinan, Kecamatan Goa, Angko Chow adalah pedagang mie khas di mana saat itu warga sekitarnya menyebutnya mie dadar, yaitu mie yang digoreng dengan sedikit minyak, lalu ditekan-tekan dalam wajan hingga gepeng menyerupai telur dadar. Hingga saat ini, sajian mie titi lebih dikenal dengan sajian mie kering. Hal itu karena mie-nya disajikan tidak dalam keadaan basah, seperti mie kuah atau mie bakso, melainkan dalam keadaan kering. Seiring perjalanan waktu, Angko Chow kemudian menurunkan pengetahuan tentang resep membuat mie titi ini kepada ketiga anaknya, yaitu Hengki, Awa, dan Titi, di mana mereka masing-masing melanjutkan bisnis kuliner tersebut. Dari ketiga anak Angko Chow lahirlah 4 rumah makan dengan sajian mie kering yang masih eksis hingga sekarang, yaitu mie Titi, mie Awa, mie Hengki, dan mie Anto. Meski sedikit berbeda, namun semua rumah makan tersebut tidak menghilangkan rasa khas dari resep dari mie titi pemberian sang ayah. Pada era tahun 90-an, mie titi semakin berkembang dan menjadi usaha keluarga. Menurut Freddy, saat ini mie titi telah menjadi lebih dari 9 cabang. 3 cabang mie titi yang berada di Jalan Boulevard, Panukukang, Jalan Datu Museng, dan pusatnya di Jalan Irian, dikelola oleh Freddy Koheng sendiri. Untuk cabang lainnya dikelola oleh adik-adik Freddy yang sudah menikah dan ikut mengelola franchise rumah makan tersebut. Pada saat ini, mie titi khas Angko Chow sudah banyak macamnya, seperti mie Awa, mie Anto, dan sebagainya. Namun mie titi masih menjadi yang paling populer di antara semuanya, dan cabangnya pun sudah ada di luar Makassar. Untuk harganya sendiri masih relatif murah jika dibandingkan dengan cita rasa yang ditawarkan. Untuk satu porsi mie titi saat ini harganya masih bervariasi, yaitu antara 20.000 sampai 40.000 per porsi. Pembuatan mie titi sendiri lumayan mudah. Bahan yang dibutuhkan seperti mie telur 1 bungkus, daging ayam 250 gram, bakso sapi atau ayam 5 butir, iris sesuai selera, tepung maizena 3 sendok atau sesuai takaran kekentalan yang diinginkan, hati sapi 100 gram, sayuran seperti kol, sawi, wortel, dan tomat, daun seledri, daun bawang diiris halus, udang secukupnya diiris sesuai selera, 2 butir telur, terus minyak. Bumbu halusnya seperti bawang putih 3 siung,
bawang bombay 1 siung kecil, bawang merah 1 siung, kemiri 1 biji, merica dan paprika bubuk, garam secukupnya, bahan pelengkapnya seperti bawang goreng, jeruk nipis. Selanjutnya, cara membuat mie titi khas Makassar. Untuk mie sendiri, yang pertama, taruh mie di baskom, siram dengan air panas, diamkan kurang lebih 4 menit sampai mie terurai, lalu tiriskan. Terus, goreng mie yang sudah diiris di wajan, biarkan mie terendam di dalam minyak saat digoreng, sampai berwarna kecoklatan dan kering, lalu pisahkan. Ke pembuatan kuah siraman mie titi. Yang pertama, rebus ayam hingga lembek, sisihkan air rebusan ayam untuk kuah mie, daging ayam diiris kotak-kotak dan sisihkan. Selanjutnya, panaskan minyak di wajan, tumis bumbu yang sudah dihaluskan, kalau sudah kecoklatan, masukkan udang, ayam, dan bakso. Lalu, masukkan sedikit demi sedikit air rebusan ayam sampai habis. Takaran kuah sesuai selera, biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan sayuran dan tomat yang sudah dipotong-potong dan biarkan beberapa saat. Selanjutnya, siapkan campuran tepung maizena yang diaduk dengan air. Tuang perlahan-lahan ke dalam kuah sampai tercapai tingkat kekantalan yang diinginkan. Masakan mie titi sendiri sudah selesai. Jika kalian ingin membeli mie titi, kalian bisa pergi ke Pasar Seafood Pelangi, Jalan Johar, nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat. Jika Anda berada di Makassar, Anda bisa pergi ke Mie Titi, alamat Ruby Jalan Boulevard, Ruko Ruby, nomor 25, Masale, Panukukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akulturasi makanan yang terdapat pada makanan ini mungkin saja memiliki percampuran cita rasa dari Cina dan Indonesia, tetapi ini hanya asumsi saya saja. Selain itu, apakah kalian mengetahui bahwa kue cubit merupakan gabungan akulturasi Indonesia dan Belanda? Kemungkinan besar kue cubit merupakan adaptasi lokal dari Poverjes, penekuk mie yang diperkenalkan Belanda sama seperti di Indonesia. Di Belanda sendiri, Poverjes populer sebagai jajanan pinggir jalan, terutama saat musim panas. Bahan-bahan pembuatannya juga hampir sama. Sekian dari pembahasan kali ini. See you next video and bye-bye.